Jadi kembali ke Ya. persoalan tadi, keluarga itu menjadi komunitas yang terkecil. Bagaimana kita membangun bangsa yang besar ini? Kalau keluarga rapuh, maka kita bisa bayangkan bagaimana situasi bangsa yang lebih besar ini. Jadi bangsa pun akan rapuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Tuan, balik lagi di channel Profesor Suteki di segmen Tanya Profesor Aja. Jadi di segmen ini ada pertanyaan masuk dari netizen yang akan kita bahas, ya. Salah satunya tentang KDRT yang dialami oleh seorang istri, ya, yang dituntut 1 tahun penjara karena suaminya mabuk. Ini kan cukup mencengangkan, ya. Namanya itu Ibu Valencia, usianya 45 tahun, dan dia menjadi terdakwa karena KDRT, ya, karena kalau lihat dari berbagai media menyebutkan dia memarahi dan mengusir suaminya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kemudian saya ngelihat, Prof, ada komentar-komentar misalkan dari Pradi, ya. Pradi itu kemudian berkomentar, ini harusnya tidak terjadi dengan alasan memang yang dipakai harusnya restoratif justice, ya, mengedepankan keadilan, yang saya juga nanti kita akan dalami itu. Ya, saya ingin menyampaikan pertanyaan pertama, Prof. Ini dari Mas Dwiki Bagas, ya, Mas Dwiki Bagas komentar di postingan YouTube. Istri memarahi suami karena minum minuman keras, ya, masuk kategori delik apa ya, Prof? Ya. Kok bisa dituntut oleh JPU? Monggo, Prof. Oh, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kita tetap salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Pasti, Bro. Wah, ini isu ini cukup heboh ya di dunia maya, bahkan juga bisa menjadi trending topik, ya. Iya. Gara-gara ceritanya ini hanya gara-gara memarahi suaminya yang suka mabuk, kemudian seorang istri atau seorang wanita, ya, di situ dalam rumah tangga itu kemudian dituntut untuk dipidana begitu. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai KDRT sendiri, itu kan kekerasan dalam rumah tangga, itu didefinisikan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi yang dikenai di sini itu pokoknya orang masih dalam rumah tangga itu bisa dikenai, ya, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana tadi dimaksud itu. Nah, untuk jenis deliknya itu sebenarnya bisa dikatakan ini delik aduan, ya. Deliknya itu delik aduan. Jadi hanya yang bersangkutan yang bisa melaporkan kepada polisi atau kuasanya. Nah, itu bisa, ya. Kalau misalnya masih anak-anak, nah itu yang melaporkan ya walinya atau orang tua, gitu, ya. Ini untuk anak-anak. Nah, tapi kalau misalnya kalau di sini kita lihat itu kan ketika misalnya untuk kekerasan fisik atau psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, itu merupakan delik aduan. Ini di pasal 51 dan 52. Tapi ketika itu menimbulkan sampai sakit parah, kemudian tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya dilakukan, apakah kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya, atau bahkan mungkin sampai meninggal dunia, itu bukan lagi sebagai delik aduan, maka bisa orang lain melaporkan, dan begitu. Jadi prinsipnya itu delik aduan ketika tidak menimbulkan hal-hal yang tadi menimbulkan penyakit atau lain sebagainya yang menghalangi dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari pekerjaannya. Nah, jadi ketika itu misalnya termasuk yang tadi, ya, dikatakan sebagai kekerasan psikis, nah itu kan gitu kan, itu juga dapat dilaporkan, gitu, ya. Jadi tidak harus fisik tapi psikis. Nah, yang dilaporkan ini terhadap Nyonya V ini kan karena dia melakukan kekerasan psikis.
yaitu memarahi, mengumpat, dan ada sampai pada pengusiran. Nah, itu sebenarnya dengan kata-kata, tidak dengan tindakan, dengan kata-kata, sehingga itu oleh sekarang mantan suaminya ya, itu dilaporkan kepada kepolisian. Dan itu memang secara yuridis itu bisa dibenarkan, gitu ya. Oke, jadi boleh ya. Tapi di sini kita melihat bahwa deliknya itu sekali lagi delik aduan, Prof ya, dalam kasus ini. Ya. Oke, baik, Prof. Kalau misalkan dari prosedur hukum nih, Prof, tuntutan ini ada yang salah nggak, Prof? Ya tadi saya katakan tidak salah, karena memang seseorang, apakah suami atau istri, jadi suami bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, atau sebaliknya istri pun dapat melakukan kekerasan terhadap suaminya. Nah, ini kan istri melakukan kekerasan terhadap suaminya. Jadi kalau kita lihat di jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada yang kita sebut dengan pertama kekerasan terbuka. Ini merupakan kekerasan fisik yang dapat dilihat. Nah, misalnya perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, ya sampai pada tindakan pembunuhan, itu kekerasan terbuka atau disebut dengan overt. Ya. Lalu yang kedua adalah kekerasan tertutup. Ini kekerasan yang biasa dikenal dari sisi psikis ya, atau emosional. Nah, sesuai namanya, kekerasan tertutup itu bersifat tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, cemoohan, atau mungkin makian, dan seterusnya. Nah, itu akibatnya kan bisa jadi korban bisa jadi susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror. Nah, kadang-kadang sampai memiliki keinginan untuk mengakhiri nyawanya atau bunuh diri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual juga ini bisa terjadi di antara keduanya. Konsen itu ya? Apa masih identik dengan konsen nggak, Prof? Ya, kalau kekerasan pasti tanpa konsen toh, ya toh. Jadi suami memaksa istri atau istri memaksa suami. Tapi namanya ini kan termasuk ya kalau tidak menimbulkan luka macam-macam ya. Ini memang dimungkinkan, Mas. Jadi kayak kekerasan seksual itu bisa terjadi, misalnya orang ya, suami istri sudah pisah ranjang ya karena konflik macam-macam. Kan statusnya suami merasa, "Lu kamu masih istriku." Itu kan dipaksa, nah itu bisa dilaporkan tuh. Tapi kalau dalam keadaan baik ya enggak mungkin lah orang misalnya suami agak maksa dikit minta, atau mungkin istri maksa dikit minta, itu ya saya kira enggak perlu dilaporkan lah itu. Yang tadi kalau kasus yang tadi misalnya sudah pisah ranjang, belum putus cerai dan seterusnya, itu saya kira ada kemungkinan seseorang memaksa yang lain gitu. Nah, itu bisa terjadi di sana. Lalu yang keempat adalah kekerasan finansial. Prof, sorry ini, ada ya? Ada lagi yang keempat saya jelaskan dulu ini, kekerasan finansial. Ya, pada jenis kekerasan ini yang dilakukan oleh pelaku yakni eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Jadi ada 4 macam tadi, Mas. Itu 4 kekerasan ya? Empat macam kekerasan dalam rumah tangga, ada kemungkinan di situ. Prof, saya agak liar nih pertanyaan dikit. Dari kasus Ibu Valencia ini, bisa nggak sih hal ini menjadi inspirasi kalau misalkan ini yang nonton itu punya istri galak, bisa melaporkan gitu, Prof? Bisa, ya, apalagi direkam gitu ya. Loh, ya tentu aja dilaporkan, itu bisa karena kalau ada buktinya. Karena itu tadi makian, cemoohan, ya, apalagi ya macam-macam lah, itu bisa aja dilaporkan itu. Ya. Tapi ya tadi saya katakan, masuk ya rumah tangga mau kecuali sudah tidak ada cinta lagi di situ. Itu kan beda. Tapi ketika masih ada cinta, ya itu anggap saja itu bumbu-bumbu lah ya. Tapi bumbu rumah tangganya kan, Mas, kan tidak semua rumah tangga itu berjalan mulus. Tentu ada masalah lah, kita saya kira tahu semua. Naik turunnya cinta dalam rumah tangga itu kan biasa terjadi. Nah, maka ketika masih ada niat untuk melangsungkan rumah tangga, ya kan, cinta masih ada, ya kenapa tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya restoratif tadi, ya sudah rembukan, diajak omong-omong. Bahkan kalau dalam Islam kan bisa kita menghadirkan mediator, ya kan, bisa orang tua, bisa saudara, dan macam-macam, itu bisa dilakukan gitu. Betul. Prof, lebih jauh lagi nih, saya pengen tahu nih,
kalau jenengan melihat fakta KDRT, perceraian gitu dalam rumah tangga ini, dalam perspektif jenengan itu bagaimana sih mendudukan banyak fenomena ini untuk hari ini ya? Iya, iya. Karena kan perceraian lumayan tinggi ya, KDRT juga tinggi. Betul. Akar dari itu apa? Iya, ya. Kalau kita lihat fakta tentang KDRT ya, ini menurut catatan hukum Komnas HAM, Komnas Perempuan tahun 2020 yang dirilis pada Maret 2021 itu kan memang kasus KDRT mengalami penurunan ya, dari 299.911 ya kasus itu per tahun itu, Prof. Ya tahun 2020. Nah itu berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang tercatat di situ ada 431.471 kasus. Nah, jadi ada penurunan 31%. Tapi bisa dikatakan ya, meskipun mengalami penurunan, ini tindak kekerasan dalam rumah tangga itu tetap dikatakan masih sering terjadi lah ya, masih tinggi di situ. Tinggi. Oleh karena itu memang kita perlu, maksud saya semua pihak ya perlu mewaspadai dalam hal ini, karena prinsipnya ini kan ancaman pidananya kan cukup tinggi nih Mas ya. Jadi mulai dari 5 tahun sampai 20 tahun. Ya tergantung grade-nya itu. Jadi kalau tidak menimbulkan fisik, tidak kecacatan dan seterusnya itu ya paling lama kan 5 tahun. Tapi begitu sudah ada sudah ada luka berat, menimbulkan penyakit yang tetap dan seterusnya, itu ada grade-nya mulai dari 10, 15 sampai 20 tahun. Itu bisa terjadi ya, ancaman hukuman pidananya bisa setinggi itu. Ya. Baik. Prof, menurut jenengan nih Prof, sebagai profesor hukum ya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini Prof, untuk kita yang masyarakat biasa ini? Ya, saya kira sebagaimana kita inginkan ya, rumah tangga itu kan kita tujuannya, artinya rumah tangga harus punya visi ya, jadi punya visi. Apa visi rumah tangga itu dibangun? Tentu kan untuk menciptakan keluarga yang aman ya, yang kemudian yang bahagia, mempunyai keturunan dan seterusnya, itu visi, terutama bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kan kalau gitu kalau umat Islam. Nah, betul. Maka ketika itu menjadi visi, maka ya dalam setiap keluarga harus tercipta rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, ya sesuai dengan tuntunan kita. Kalau kita pun juga punya visi ya, sebagai umat Islam itu tentu punya visi bagaimana membentuk keluarga yang baik. Nah tentu ketika ada friksi, ada benturan, ada dalam bentuk apakah itu kekerasan dan seterusnya, maka cara yang terbaik kita kan punya tahap-tahap itu. Apakah itu tadi saya singgung di depan, apakah bisa selesaikan secara internal? Kalau nggak bisa selesaikan internal, kita bisa melibatkan orang lain, tapi tidak harus aparat penegak hukum. Ya, bisa keluarga kita sendiri yang paling dekat, atau mungkin tetangga yang kita kita percaya, atau mungkin ustadz dan seterusnya, itu bisa dilakukan di situ. Yang jelas ini sebenarnya adalah delik aduan ketika misalnya tadi tidak menimbulkan korban itu menjadi tidak melakukan kegiatan, bahkan mungkin sampai penganiayaan berat sampai kemudian pembunuhan, itu saya kira masih bisa ditolerir di situ. Dalam arti itu tadi saya katakan ya, bumbu-bumbu rumah tangga itu kadang semacam itu. Tapi intinya tadi kalau sudah menyangkut sampai pada persoalan kekerasan yang mengakibatkan orang tidak lagi bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan atau pekerjaannya, atau bahkan terjadi pembunuhan di situ, ini sudah sesuatu yang harus kita waspadai. Dan tapi itu memang terjadi ya, pernah terjadi. Jadi oleh karena itu, ya ini keprihatinan kita. Tingginya KDRT itu menunjukkan sebenarnya rumah tangga kita itu sebagian ya mungkin bisa dikatakan agak besar gitu ya, tapi itu kerapuhan itu ada di situ. Nah, tentu bisa disebabkan macam-macam ya Mas ya. Mengapa terjadi KDRT itu kan macam-macam. Tadi bisa karena tuntutan dari satu dan lain pihak, karena menelantarkan, karena melakukan kekerasan fisik dan psikis, itu awal-awal dikit itu kan sebenarnya, tapi mungkin bisa dilacak lagi, mengapa
keluarga itu menjadi kekerasan sering terjadi. Itu rata-rata ya bisa diakibatkan karena faktor ekonomi, ya kan, itu juga menjadi faktor yang dominan. Itu menurut saya faktor dominan. Bahkan untuk sampai pada perceraian itu lebih banyak juga dikarenakan faktor ekonomi. Ini jadi keprihatinan kita. Jadi kembali ke persoalan tadi, keluarga itu menjadi komunitas yang terkecil. Bagaimana kita membangun bangsa yang besar ini? Kalau keluarga rapuh, maka kita bisa bayangkan bagaimana situasi bangsa yang lebih besar ini. Jadi bangsa pun akan rapuh. Oke, mantap Prof. Siap, alhamdulillah ya, ini luar biasa kita membahas tentang keluarga. Dari negara sampai keluarga kita bahas di sini, Prof. Oh iya. Iya betul. Alhamdulillah ya, bagi Puan dan Tuan yang mau bertanya silahkan komentar di video ini. Nanti seperti biasa komentar yang terpilih akan kita bacakan dan akan kita ulas di video berikutnya. Dan itu mungkin dari kita ya. Kalau bermanfaat silahkan bisa di-share, di-like, di-komen, di-subscribe juga channel Prof. Suteki ini. Dan seperti biasa, salam radikal ya Prof. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.